yang sudah dideklarasikan Iran itu adalah uang tol melewati. Ya, salah satunya. Itu sekitar 2 juta dolar. Tapi dibayarkan dalam mata uang yuan. Dan jangan lupa kapal-kapal itu yang sekarang tertahan di dalam negara Teluk atau yang mau masuk ke Teluk itu juga mengalami kenaikan asuransi. Iya, betul. Asuransinya itu ada asuransi perang namanya, War Risk Surcharge. Kemudian ada surcharge atau biaya tambahan untuk BBM kapal. Kemudian asuransi lambung dan permesinan kapal karena ada beberapa kapal yang ditembak. Jadi ini membuat ongkosnya naik. Ongkosnya naik itu begini, seluruh perjanjian asuransi yang pernah ada sebelumnya di amandemen menghadapi ancaman ini. Misalnya kemarin bayar premi 100, perusahaan asuransi udah nggak mau terima 100. Dia maunya 10.000, berapa kali lipat. Ini sendiri pada akhirnya nanti akan dikompensasi ke harga jual barang yang diangkut oleh kapal itu. Ini dampaknya seperti itu. Ya, pembengkakan biaya lah ya, untuk operasional maupun pendukung-pendukung lainnya begitu ya, seperti asuransi. Nah, kalau kita bicara mengenai navigasi internasional ya, ini menjadi ancaman nyata atau bagaimana? Mengingat kan sebenarnya kita memiliki hak yang sama begitu, kebebasan untuk berlayar di perairan internasional. Jadi begini, Iran ini dikritik oleh dunia karena Selat Hormuz itu bukan milik Iran. Cuman kalau kita lihat peta, Selat Hormuz itu kan lebarnya cuma 33 kilometer. Sempit sebetulnya. Nah, terus berhadapan dengan Iran itu adalah Oman. Tetapi laut pesisirnya Oman itu berbatu karang. Sehingga navigasi kapal nggak leluasa di situ. Akhirnya pindah ke yang mendekati, yang ke porsinya Iran. Saya mau cerita, memang tidak ada daerah internasional di perairan itu. Biasanya kan gini, di dalam hukum laut internasional, seingat saya, laut teritorial itu adalah 12 mil. Masuknya seperti ZEE Indonesia. 12 mil. Terus ditambah lagi dengan 12 mil, sudah 24. Terus ditambah lagi ada zona tambahan atau apa gitu, sehingga total ini di luar di luar ZEE ya. Jadi artinya Selat Hormuz itu sepenuhnya milik Iran. Dari sudut itu ya, kalau saya tidak salah memahami UNCLOS ya. Nah, ketika diletakkan juga ke Oman, ya jadi mereka berbagi sebetulnya. Jadi tidak ada yang memilih, tidak ada jatah atau porsi internasional untuk melintas dengan bebas di sana. Jadi nggak ada pemilik nyata ya di antara kedua negara. Pemiliknya kedua negara, tetapi biasanya misal kita ambil Selat Malaka, kita ambil Selat Sunda atau selat-selat kita, itu kan lebar-lebar. Nah, selat itu sudah dipakai untuk pelayaran internasional. Nah, kenapa bisa itu? Karena memang ada koridor yang ditetapkan untuk kapal internasional boleh lewat. Ya bayangkan aja, lebarnya Selat Malaka itu sekitar 600 mil laut. Lebar kan? Ya tinggal aja, diplot aja. Di sini teritori kita sudah mengambil laut yang menjadi hak kita berdasarkan. Masih ada sisa kan? Nah, inilah yang mungkin bisa dijadikan alur pelayaran internasional. Di Selat Hormuz ini yang tidak terjadi. Itu dia. Tapi mengenai langkah dari Iran sendiri, kan Iran menetapkan salah satunya tarif tol ya untuk setiap kapal yang lewat sebenarnya. Tapi secara legalitasnya apa emang bisa melakukan hal itu atau mungkin ada pelanggaran internasional ada yang dilakukan Iran? Turki juga melakukan hal yang sama di Selat Bosporus. Jadi Turki juga mengutip dalam tanda petik uang tol untuk kapal-kapal yang melintas di Selat Bosporus. Jadi saya mau bilang Iran tidak bisa disalahkan. Karena Turki sudah melakukan. Dan kalau kita ikuti diskusi di dalam negeri, banyak dari aktivis atau pengamat, katakanlah pemerhati
kemaritiman di Indonesia itu sudah lama mewacanakan kita memungut uang tol juga bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka, di Selat Sunda. Tetapi kan sampai hari ini tidak terjadi karena menurut saya potongan atau geografinya selat-selat kita itu tidak sama dengan Bosporus atau dengan Selat Hormuz yang bisa langsung kita kutip. Karena apa? Ketika diblokade memang mematikan, nggak ada lagi yang bisa lewat. Gitu. Selat kita lebar-lebar. Gimana kita mau menutupnya? Ya, tapi kan mengingat konflik ini akhirnya berkepanjangan, gitu loh. Ini yang perlu kita cermati bersama nih. Kalau dari Pak Sisnu lihat sendiri seperti apa sih sebenarnya nanti dampaknya lebih luas lagi ya? Kalau memang tadi ada kenaikan biaya operasional, biaya asuransi dan lain. Tapi kan yang lebih utama kan kaitannya dengan pasokan energi global juga. Meskipun tadi Anda sampaikan ini hanya sekitar 20%. Iya. Jadi begini, kalau saya lihat arahnya akan muncul keseimbangan baru. Jadi tidak habis-habisan tidak. Akan ada keseimbangan baru. Keseimbangan baru itu seperti apa? Kapal-kapal akan dikutip bayaran oleh Iran, kalaupun Amerika bertahan oleh Amerika. Baik. Dan yang menariknya, dunia pelayaran mampu kok membayar itu. Perusahaan pelayaran adalah satu industri yang sangat capital intensif. Membayar-bayar kayak begitu tuh hal biasa. Masih ingat mungkin teman-teman dengan kasus-kasus penyanderaan kapal di Somalia atau di Teluk Aden lainnya. Itu dibayar kok. Berapapun tembusan yang dimintakan oleh para perompak. Artinya apa? Industri ini memiliki ekosistem yang kuat menghadapi gempuran kayak apapun. Cuman efeknya itu tadi ke biaya. Betul. Tetapi industri ini tidak akan mati. Walaupun ada langkah-langkah yang diblokade dilakukan seluruh negara. Sekarang gitu ya. kan jangan lupa ada beberapa kapal yang sudah keluar sebelum blokade. Itu nggak gratis loh. Betul. Itu membayar bisa gitu. Nah, menarik berikutnya kalau Iran lah secara geografis dia memiliki hak ya dengan batasan-batasan teritorial tadi. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat begitu? Nah, Amerika Serikat ini yang seharusnya kita kritisi. Amerika itu dia jauh sekali dari laut teritorial. Jauh banget. Jauh banget. Ini di Laut Arab. Laut Arab itu adalah laut internasional. Berlaku yang namanya Freedom of Navigation, FON. Jadi tidak boleh ada negara yang memblokade wilayah itu. Gitu. Blokade itu secara tradisional ya memang di laut-laut teritorial, gitu, kayak Selat Hormuz atau mungkin ada selat-selat kecil lainnya ditutup. Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu perang Arab kedua antara Mesir melawan Israel, Presiden Gamal Abdul Nasser menenggelamkan banyak kapal di terusan Suez.